Ya memang di sini masyarakat sungguh kreatif sekali ya, dan bahkan di sini dikejutkan dengan spanduk tolak cawapres asam sulfat bermunculan di Medan. Wow, gak takut apa ya? Di sini tiba-tiba tolak cawapres asam sulfat. Di sini Anda pasti tahu ya, yaitu ketika asam sulfat trending di sini, yaitu pernah dikatakan oleh Gibran Rakabuming Raka, dan bahkan juga tidak hanya di satu momen tertentu, melainkan di dua acara, yaitu bahkan Gibran di situ menyebutkan asam sulfat yang seharusnya asam folat. Nah, di situ memang menghebohkan ya, karena apa? Karena memang Gibran sering absen dari debat capres dan cawapres, dan bahkan juga sering absen diundang diskusi terbuka, dialog terbuka. Nah, tiba-tiba Gibran kepleset lidah, yaitu salah pengucapan yang seharusnya asam folat, asam sulfat. Nah, di sini kan akhirnya rakyat bertanya-tanya, apakah Gibran di sini siap ya ketika debat cawapres yang akan dilakukan oleh KPU. Nah, di sini masyarakat memang sangat penasaran sekali. Gibran kira-kira bisa berdebat dengan cawapres lainnya atau tidak. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Aki Tulalit, spanduk tolak cawapres asam sulfat pada bermunculan di kota Medan. Dan di sini sungguh sangat unik sekali ya, sangat unik sekali. Tiba-tiba pada waktu lalu setelah Gibran tidak hadir, bahkan sering tidak hadir pada diskusi debat, dan akhirnya malah kepleset lidah di sini. Nah, dari sini bahkan juga dari Tempo, Gibran kembali absen dalam diskusi terbuka. Nah, bahkan di sini yaitu Gibran bahkan dinobatkan, yaitu pecahkan rekor tidak hadir debat, yaitu terbaru tak muncul di TV One. Ya, seharusnya di sini senang lah ketika ada undangan debat, apalagi di stasiun televisi, seharusnya senang dan datang. Dan saat itulah menurut saya momen yang tepat untuk menyampaikan visi misi, menyampaikan program-program, menyampaikan gagasan. Saya masih ingat betul pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo jangan ada drama, melainkan adu visi misi, program-program dan yang lainnya. Tetapi di sini malah Gibran terlihat lah. Di sini terlihat ketika diundang oleh stasiun televisi atau di kampus-kampus untuk diskusi terbuka bersama cawapres lainnya. Di sini malah ya ada drama-drama lainnya. Padahal dari pesan bapaknya jelas lah, yaitu adu gagasan, adu visi misi dan lain sebagainya. Tetapi malah tidak datang ketika ada undangan debat cawapres di sini. Nah, memang yang terakhir kali pada waktu lalu ya, yaitu ketika ada undangan di TV One. Di situ pada flyernya di situ ada 3 cawapres, yaitu Caimin, Gibran dan juga Pak Mahfud MD. Tetapi ketika hari H ternyata yang datang hanya 2 saja. Di situ Caimin dan Pak Mahfud MD. Entah Gibran kemana. Di sini sangat lucu sekali. Nah, dari sini yaitu calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran kembali absen dalam acara diskusi terbuka. Teranyar Gibran tidak hadir dalam acara dialog interaktif para cawapres 2024 yang diselenggarakan TV One pada 6 Desember. Seperti diketahui, di luar debat resmi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, agenda debat untuk 3 baca pres cawapres juga diselenggarakan oleh beberapa stasiun TV dan kelompok masyarakat. Namun Gibran diketahui menjadi cawapres yang paling banyak tak pernah hadir dalam acara diskusi. Ya, walaupun tidak pernah hadir dalam acara diskusi, ya terlihatlah hasil survei juga tetap mentereng ya. Kayaknya juga tidak ngaruh Gibran hadir atau tidak hadir di situ, karena hasil survei ya malah di puncak tertinggi. Bahkan pada waktu lalu 50% lebih, bahkan meninggalkan Ganjar dan juga Anies Baswedan. Jadi Gibran ya sangat wajar sekali. Buat apa debat kalau hasil survei sudah mentereng, sudah bagus? Kemungkinan seperti itu ya. Di sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya, yaitu ketika ada spanduk tolak cawapres asam sulfat bermunculan di Medan. Nah, di sini dari Kang Manto, MK. Makin menggigil tuh bocil karbitan. Dia pikir politik itu santai dan gemau, nyatanya kejam. Sesuatu yang dimulai dari bohong dan rekayasa pasti hancur juga. Nah, di sini biarin aja tuh, Gibran kan masih kecil. Jadi kalau salah ngomong kan wajar. Anak kecil itu polos lugu.
Lanjut, nasionalkan gerakan tolak cawapres asam sulfat. Berani juga Medan melawan wali kotanya yang adik ipar Bapak Asam Sulfat Indonesia. Bagaimana wali kotanya nih? Apa ngantukan juga kayak abangnya? Bisa diajungin jempol sama mertua ceweknya. Calon pemimpin yang udah takut debat tentu saja harus ditolak. Siapa yang mau dipimpin calon seperti itu? Sumut battleground ketiga paslon, kalah di sini nggak masuk putaran 2. Ya seperti itu. Bahkan di sini yaitu dari hasil survei ketiga capres di sini, Prabowo yang paling sangat meninggalkan jauh yaitu dari Anies dan bahkan juga Ganjar. Nah di sini bahkan dalam update terbaru kampanye daerah TKD pasangan Prabowo Gibran di Jawa Barat mengklaim kemenangan pasangan itu di wilayah ini. Hal itu disampaikan oleh TKD Jabar Ridwan Kamil. Prabowo Gibran 51, Anies Caimin 25, Ganjar Mahfud 11. Bayangkan Ganjar Mahfud 11,76%. Padahal di situ ada Ganjar dan Pak Mahfud MD, men. Sangat lucu sekali di sini. Nah, bahkan di sini survei Ide Cipta Research diambil pada 12 hingga 16 November 2023 terhadap 1.230 responden. Hasilnya Prabowo Gibran meraih elektabilitas teratas dibandingkan Ganjar dan Anies. Di sini Prabowo Gibran 37%, Ganjar Mahfud 33% dan Anies Caimin 24%. Dan bahkan juga dari LPI yaitu melakukan survei pada 9 hingga 13 November. Hasilnya Ganjar Mahfud 38%, Prabowo Gibran 34%, Anies Muhaimin 24%. Di sini LSI Jenny JA, Prabowo Gibran 40%, Ganjar Mahfud 28% dan Anies Muhaimin 10%. Nah, di sini bahkan juga dari LSN yaitu Prabowo Gibran memuncaki posisi teratas dan Spin di sini Prabowo Gibran memuncaki posisi teratas dan masih banyak lagi di sini bahkan juga semuanya rata-rata yaitu menempatkan Prabowo Subianto di posisi teratas. Nah, jadi menurut saya debat tidak diperlukan lagi ya, apalagi untuk cawapres dari Gibran Rakabuming Raka. Ya pantaslah tidak hadir, bahkan juga sering absen, apalagi juga ditambah dari sini hasil survei saja terus meningkat setiap hari. Ya, saya penasaran dari sini bagaimana komentarnya ya ketika Gibran di sini bahkan sering tidak hadir dalam acara debat yang dilaksanakan oleh stasiun TV atau bahkan di kampus. Bagaimana rakyat bisa menilai jika acara diskusi saja tidak datang? Padahal diskusi itu bisa menjadi salah satu acuan masyarakat untuk memilih pemimpin yang cocok. Di sini dari Suhartono, pemimpin itu bukan sekedar mendapatkan legitimasi kepemimpinan, tapi juga sebagai role model dan cerminan dari segala aspek. Kalau pemimpinnya awok-wok, maka bisa dipastikan negara yang dipimpin standarnya ya awok-wok juga. Di sini Gibran hanya mau hadir di acara yang diadakan KPU. Tempo nggak paham nih, ya jelas nggak paham lah. Semuanya hadir, Gibran saja yang tidak hadir, kan aneh. Gibran mau menutup rapat-rapat kelemahan dan kebodohannya. Nah, tiba-tiba muncul apa namanya itu kepleset lidah yang seharusnya asam folat asam sulfat. Nah, di situ sangat membangongkan sekali dan di situ kemungkinan masyarakat juga sudah paham ya kenapa Gibran sering absen. Ya karena bahkan tidak debat saja pleset lidah, apalagi kalau debat besok ya. Kemungkinan sungguh awok-wok banget ya. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.